Oke ya sahabat petani semua, di video ini saya akan membandingkan antara penggunaan kohe kambing dan kohe ayam. Apakah sama-sama beresiko ataukah lebih mending yang mana? Karena yang sebelah kanan ini menggunakan kohe ayam, sedangkan yang di sebelah kiri ini menggunakan kohe kambing. Akan tetapi ini umurnya berbeda, apakah nantinya hasilnya akan sama ataukah resikonya juga sama? Halo sahabat tani semua, terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung channel ini. Ada satu orang spesial juga yang selalu kasih komentar panjang dan penuh semangat. Itu benar-benar bikin saya lebih termotivasi. Semoga video ini bisa jadi balasan kecil dari saya buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa kembali ya di Petani 1% channel. Semoga kalian tidak bosan melihat video-video saya di channel ini ya, karena hanya menayangkan tentang percabian-percabian. Mungkin hanya sedikit yang ada manfaatnya. Semoga kalian tidak bosan melihat video saya. Oke, di video kali ini merupakan lahan saya sedang melakukan persiapan tanam lagi. Di sini kemungkinan akan tanam di awal bulan September ya, karena sekarang sudah tanggal 18 Agustus, jadi ya tidak bisa jika menanam bulan Agustus ini. Dan di sebelah kanan ini lahan milik tetangga saya. Di sini tetangga saya menggunakan kohe dan di saya juga menggunakan kohe. Kita sama-sama menggunakan kohe, akan tetapi kohenya berbeda. Di lahan saya menggunakan kohe kambing, sedangkan di lahan tetangga saya ini menggunakan kohe ayam. Apakah nantinya akan sama, hasilnya sama? Apakah juga resikonya akan sama dengan perawatan yang mungkin berbeda ya, karena ini milik tetangga saya dan ini milik saya. Mungkin perawatan tidak sama dan nanti pemupukannya juga kemungkinan tidak sama persis ya. Akan tetapi di lahan teman saya ini sudah berumur sekitar 10-12 hari setelah tanam, sedangkan milik saya baru persiapan tanam. Dan seperti ini ya, ini pupuk dasar yang saya gunakan. Di sini saya hanya menggunakan NPK Ponska subsidi saja, mengingat agar lebih irit modal ya, agar lebih irit. Di sini ini ada NPK Ponska dan juga ada fosfat granul ya. Saya menggunakan Vertipos ini. Kemungkinan ini habis, kalau Vertipos ini mungkin ya 70 kilo ya untuk 2000 tanaman. Dan Ponskanya ini habis mungkin nanti sekintal ya. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Apakah pupuknya kurang atau berlebihan? Untuk tanaman 2000 batang itu hanya menggunakan NPK mungkin sekitar 100 kilo dan fosfatnya ini hanya 75 kilo. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini cukup irit atau boros atau kurang lengkap ya? Nanti bisa komen di kolom komentar. Ya, untuk jarak antar bedengan ini hanya 90 cm ya. Sedangkan untuk lebar bedengan ini bakalannya 120 cm dan nantinya kalau sudah jadi ini hanya sekitar 1 meter saja. Untuk ketinggian ya segini ya. Ini ya sekitar hampir selutut. Berarti ya berapa? Ya 40 sampai 40-an lah, 40 cm sampai 50 cm ya. Untuk tinggi bedengan.
Namun di sini saya beri lebih rendahkan lagi ya, karena kalau musim hujan ini airnya sangat deras sekali di lahan ini, mengingat lahan ini adalah ya tanah ini tanah lincat ya. Jadi kalau terkena hujan ini mudah becek, dan kalau musim kemarau itu cepat sekali kering dan padat keras. Ya jadi ini tanah lumayan ekstrim. Ya untuk di lahan teman saya ini menggunakan kohe ayam. Kalau untuk pupuk dasarnya sama ya, menggunakan Ponska, namun saya tidak tahu berapa penggunaannya, berapa kilo penggunaannya. Untuk umur ini sudah sekitar 10-12 hari setelah tanam. Dan di sebelah sini ada tanaman tomat. Ya ini tomat semua ya. Ini sekitar 500 batang untuk tomatnya. Sedangkan untuk cabai, kalau milik tetangga saya ini sekitar 1.500-an. Oke, karena tanam di bulan Agustus dan September itu nantinya akan berbuah di saat musim hujan. Dan ketika musim hujan itu akan banyak sekali resiko-resiko yang akan dialami tanaman cabai ya. Mungkin nanti ada fusarium ya, semoga tidak ada ya. Tapi itu memang sudah takdir dari untuk tanaman cabai ya. Kalau musim hujan itu memang penyakitnya banyak sekali, antara lain fusarium dan layu-layuan ya. Layu-layuan dan antraknosa itu pasti ada. Karena kalau tidak begitu itu nanti harganya juga tidak akan tinggi ya. Jadi memang resiko besar sekali untuk tanam di bulan Agustus dan September. Oke, bagi teman-teman yang menemukan video ini, apakah kalian sudah tanam atau baru panen? Karena harga hari ini sangat hancur sekali ya. Di sini hanya 12.000 sampai 13.000 untuk cabai rawit merah. Oke, sampai di sini ya. Ikuti terus video ini, ikuti terus channel ini, karena nanti akan ada perbandingan-perbandingan untuk pertumbuhan tanaman di lahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe yang belum sempat subscribe, dan like jika menyukai video ini. Dan di sana ada Gunung Andong.